Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang utama, marilah kita ucapkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih menemani kita sampai hari ini. Tidak lupa salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Aprian Stompul dengan NIM 0703213043, kelas Matematika 2A OR1. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengendalian persediaan, mata kuliah pengendalian persediaan yang diampu oleh Ibu Rini Halila Nasution MT. Pengendalian persediaan atau inventory control. Pengertian pengendalian atau kontrol. Pengendalian persediaan merupakan menjaga biaya keseluruhan yang terkait persediaan dengan memiliki persediaan sedikit mungkin tanpa menimbulkan masalah. Inventory control disebut juga stock control. Pengendalian persediaan merupakan bagian yang penting dalam bisnis. Mengendalikan persediaan dengan baik adalah menjaga keseimbangan setiap waktu dengan memiliki persediaan yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan. Jumlah persediaan yang besar akan menimbulkan biaya, yaitu biaya penyimpanan persediaan sehingga keuntungan perusahaan berkurang. Selain itu, barang juga dapat rusak jika tidak disimpan dengan baik. Pengertian persediaan atau inventory. Persediaan merupakan salah satu unsur yang paling aktif dalam operasi. Perusahaan kontinu diperoleh, dirubah, yang kemudian dijual kembali. Sebagian besar dari sumber-sumber perusahaan juga sering dikaitkan di dalam persediaan yang akan digunakan dalam perusahaan pabrik. Nilai pada persediaan harus dicatat dan digolong-golongkan menurut jenisnya yang kemudian dibuatkan perincian dari masing-masing barangnya dalam satu periode yang bersangkutan. Setiap perusahaan, apakah itu perusahaan perdagangan atau pabrik serta perusahaan jasa selalu mengadakan persediaan. Karena itu, persediaan sangat penting. Tanpa adanya persediaan, para pengusaha yang mempunyai perusahaan-perusahaan tersebut akan dihadapkan pada risiko-risiko yang dihadapi. Misalnya, pada sewaktu-waktu perusahaan tidak dapat memenuhi keinginan pelanggan yang memerlukan atau meminta barang atau jasa yang dihasilkan. Hal tersebut dapat terjadi karena di setiap perusahaan tidak selamanya barang-barang atau jasa-jasa tersedia setiap saat. Yang berarti, pengusaha akan kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan yang seharusnya didapatkan. Begitu pentingnya persediaan sehingga merupakan elemen utama terbesar dari model kerja yang merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan yang dimaksud untuk dijual dalam satu periode usaha yang normal atau persediaan barang baku yang menunggu penggunanya dalam suatu proses produksi. Selanjutnya, jenis-jenis persediaan. 1. Persediaan bahan mentah atau raw material. Persediaan barang-barang berwujud seperti besi, kayu, serta komponen-komponen lainnya yang digunakan dalam proses produksi barang-barang dari jenis ini dapat diperoleh dari sumber-sumber alam atau dibeli dari perusahaan yang menghasilkan bahan baku. Yang kedua, persediaan komponen-komponen rakitan atau purchase parts. Persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain yang secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. Yang ketiga, persediaan bahan pembantu atau penolong supplies. Persediaan barang-barang atau bahan pembantu yang diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Yang keempat, persediaan barang dalam proses atau working process. Persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Yang kelima, persediaan barang jadi atau finished goods. Persediaan barang-barang yang telah selesai diolah dalam pabrik dan siap dijual atau dikirim kepada pelanggan. Selanjutnya,
Fungsi persediaan. Setiap perusahaan dagang atau manufaktur sepakat bahwa persediaan memiliki fungsi yang sangat membantu dalam setiap kegiatan usaha. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa persediaan merupakan suatu hal vital dalam suatu perusahaan. Berikut ini beberapa fungsi persediaan adalah: 1. Fungsi decoupling atau persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. Persediaan bahan mentah diadakan agar perusahaan tidak akan sepenuhnya tergantung pada pengadaannya dalam hal kuantitas dan waktu pengiriman. Persediaan barang dalam proses diadakan agar departemen dan proses-proses individual perusahaan terjaga kebebasannya. Persediaan barang jadi diperlukan untuk memenuhi permintaan produk yang tidak pasti daripada pelanggan. Selanjutnya, fungsi ekonomi lot sizing. Persediaan lot size ini perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembeli, biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar dibandingkan dengan biaya-biaya yang timbul karena besarnya persediaan seperti biaya sewa gedung, investasi, risiko, dan sebagainya. Yang ketiga, fungsi antisipasi. Permintaan yaitu dapat apabila perusahaan diperkirakan menghadapi dan diramalkan fluktuasi berdasarkan pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini, perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman atau seasonal inventories. Selanjutnya, metode penilaian persediaan. Persediaan barang dagangan bisa dihitung dengan menggunakan beberapa metode penilaian persediaan. Di antaranya adalah metode FIFO atau First In First Out, metode LIFO Last In First Out, metode rata-rata atau average. Metode FIFO adalah metode yang mendahulukan bahan yang dibeli pertama kali untuk dikeluarkan pertama juga. Metode FIFO mengasumsikan bahwa unit-unit yang pertama memasuki proses produksi adalah unit-unit yang pertama kali diselesaikan dan ditransfer keluar. Metode FIFO banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan karena 1. Perhitungan dan pelaksanaan sederhana, 2. Nilai persediaan akhir pada neraca sesuai dengan harga yang berlaku sekarang, 3. Dapat menghindari kerusakan dan keusangan persediaan terkait produk yang dihasilkan berupa produk makanan dan minuman. Motivasi dalam menggunakan persediaan. Terdapat beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan alasan dalam menggunakan persediaan dalam sistem produksi yang dimiliki, di antaranya adalah 1. Skala ekonomi. Perusahaan memerlukan proses setup untuk dapat memproduksi suatu jenis produk tertentu. Perusahaan perlu menyediakan waktu dan biaya tertentu untuk dapat melakukan proses setup ini, sehingga untuk dapat menutup biaya dan waktu yang telah diinvestasikan diperlukan adanya suatu analisis terhadap economy of scale. Dampaknya perusahaan akan menemukan jumlah yang optimal pada setiap run produksi. Jumlah ini memungkinkan melebihi dari permintaan aktual yang ada. Perusahaan akan merespon hal tersebut dengan melakukan penyimpanan pada produk yang melebihi dari permintaan pelanggan tersebut. Yang kedua, ketidakpastian. Ketidakpastian selalu berperan dalam pertimbangan perusahaan untuk menggunakan persediaan. Ketidakpastian dari permintaan pelanggan adalah hal yang utama karena hal ini adalah potensi keuntungan yang bisa didapatkan perusahaan. Persediaan digunakan untuk perusahaan mendapatkan keuntungan dalam bentuk responsiveness ketika ada pertambahan permintaan. Jika perusahaan tidak mampu merespon permintaan tersebut, pelanggan akan berpindah kepada perusahaan yang mampu memenuhi. Pertimbangan ketidakpastian yang lainnya adalah karena ketidakpastian dari lead time. Lead time didefinisikan sebagai sejumlah waktu yang dibutuhkan mulai dari pesanan dilakukan hingga produk diterima. Walaupun di permintaan pada masa yang akan datang dapat diramal, tetapi buffer stok tetap saja dibutuhkan untuk menjaga aliran produksi tetap dapat memenuhi permintaan pelanggan ketika terjadi permasalahan.
Yang ketiga, spekulasi. Ketika harga dari suatu barang, bahan baku, atau bahkan barang penolong tidak bisa diprediksi, banyak perusahaan melakukan antisipasi terhadap perubahan harga ini dengan membeli barang dalam jumlah banyak, sehingga ketika terjadi perubahan tersebut, perusahaan masih berada dalam level aman dalam hal kebutuhan modal. Hal ini tidak hanya terjadi pada bahan baku saja, tetapi juga pada tenaga kerja yang akan memengaruhi biaya produksi karena kekurangan dari tenaga kerja. Yang keempat, transportasi. Ketidakpastian pada faktor transportasi ini dapat menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam menggunakan persediaan. Beberapa faktor seperti kemacetan, kondisi jalan, potensi kecelakaan, dan keandalan dari kendaraan akan memengaruhi ketidakpastian ini. Yang kelima, smoothing. Perubahan dari pola permintaan produksi dari produk dapat bersifat acak, mengikuti pola tertentu seperti seasonal. Contoh lain seperti perubahan daya beli masyarakat yang membuat permintaan meningkat drastis, harapannya dapat diantisipasi dengan adanya persediaan sehingga perubahan terdapat kapasitas produk atau tambahan tenaga kerja dapat dihindari. Yang keenam, logistik. Beberapa constraints muncul pada tahapan pembelian, produksi, atau bahkan distribusi. Hal ini membutuhkan adanya persediaan sehingga permasalahan tersebut dapat diatasi. Sebagai contoh, untuk membeli bahan baku tertentu ada persyaratan jumlah minimum untuk pembeliannya. Yang ketujuh, pengendalian biaya. Pada kondisi tertentu, perusahaan akan lebih memilih untuk menggunakan persediaan daripada melakukan penjadwalan produksi menggunakan tenaga kerja di masa yang akan datang. Hal ini berkaitan dengan faktor ketidakpastian dan skala ekonomi dalam biaya yang dikeluarkan. Penggunaan persediaan ini membutuhkan biaya yang sama dengan ketika jumlah persediaannya minimum. Selanjutnya, permasalahan dalam persediaan. Permasalahan dalam persediaan ada 3, yaitu 1. Keputusan jumlah persediaan. Secara mendasar, hanya 2 keputusan yang dibutuhkan dalam pengelolaan permintaan independen adalah beberapa banyak jumlah pemesanan dan kapan kita melakukan pemesanan. 2 keputusan ini dapat disebut sebuah cara periodik dengan menggunakan salah satu dari 4 faktor pengendalian persediaan. Dapat kawan-kawan lihat ada tabel yang tertera, yaitu sebuah ketentuan dari keputusan persediaan yang dimana Q adalah melakukan pemesanan dengan jumlah tetap, S sama dengan melakukan pemesanan sampai jumlah sama dengan tingkat persediaan yang diharapkan, R melakukan pemesanan ketika keseimbangan persediaan menurun, T melakukan pemesanan untuk setiap T periode. Yang kedua, penentuan sistem kinerja persediaan. Kunci dari pengelolaan persediaan adalah penentuan standar kinerja dari sistem kinerja dari pengendalian persediaan. Kita sudah menjelaskan beberapa besar investasi pada persediaan. Ukuran investasi yang digunakan dapat ditetapkan sebagai salah satu tolok ukur dalam pengukuran kinerja persediaan. Selain itu, beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja dari persediaan perusahaan adalah dengan menggunakan pergantian barang atau aliran barang di persediaan. Yang ketiga, ketepatan waktu penerapan sistem persediaan. Prosedur informal mungkin sedikit efektif dalam mengelola persediaan pada persediaan skala kecil, tapi ketika permintaan produk meningkat dan variabel produk juga bertambah, maka dibutuhkan suatu metode yang lebih terstruktur untuk menangani persediaan. Kebijakan persediaan antara satu perusahaan dengan perusahaan kemungkinan berbeda yang dikarenakan kondisi dari masing-masing perusahaan yang berbeda. Selanjutnya, biaya dalam persediaan. Biaya persediaan yang dianalisis adalah terkait 3 hal antara lain: 1. Biaya pemesanan atau biaya setup. Biaya pemesanan dan biaya setup adalah biaya yang dikeluarkan ketika dilakukan pemesanan suatu produk atau setup. Yang kedua, biaya penyimpanan. Pengelolaan penyimpanan akan berhubung dengan biaya yang dikeluarkan untuk jumlah barang, lama penyimpanan, dan nilai dari barang yang disimpan. Yang ketiga, biaya ketika terjadinya kekurangan. Biaya ini muncul ketika permintaan lebih banyak dari ketersediaan produk yang disimpan. Biaya ini lebih sulit untuk diukur daripada biaya pesan dan biaya penyimpanan. Selanjutnya, ekonomi order quantity dalam pengendalian persediaan. Keputusan jumlah pemesanan dalam satu kali pesan biasanya dinyatakan dalam bentuk ekonomi order quantity.
Persamaan ini menunjukkan hubungan antara biaya dalam melakukan pemesanan, biaya untuk persediaan, dan jumlah pemesanan. Model ini menggunakan beberapa asumsi sederhana, diantaranya adalah 1. Tingkat permintaan konstan sehingga ketika produk diambil dari gudang juga akan menunjukkan tingkat yang sama. 2. Biaya-biaya tetap atau tidak berubah pada periode tertentu. 3. Kapasitas produksi dan persediaan adalah tak terbatas. 4. Tidak terjadi adanya kekurangan. Selanjutnya memasuki contoh soal. Ketika diketahui bahwa biaya pemesanan dari handphone adalah 62.500 dan demand dalam satu periode adalah 2.000, biaya inventory adalah 100.000 dari harga beli produk. Rata-rata handphone laku dalam satu minggu adalah 25 menit. Maka tentukan EOQ, TAC, dan TBQ. EOQ sama dengan akar 2AD per H sama dengan 2 dikali 62.500 dikali 2.000 per 100 sama dengan 50 unit. TAC sama dengan CD tambah D per Q dikali A ditambah Q per 2 dikali H sama dengan 2.000 dikali 100 ditambah 2.000 per 50 dikali 62.500 ditambah 100 per 2 dikali 100 sama dengan 200 juta ditambah 2.500.000 tambah 5 juta sama dengan 207 juta 500. TBO sama dengan EOQD sama dengan 50 per 25 sama dengan 2 unit. Baik, sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, kepada Allah saya minta ampun, kepada teman-teman, kepada pendengar saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.